Kondisi Martin Paes jadi sorotan Sintayong jelang laga Indonesia kontra Australia di GBK. Totalitas supporter Garuda guncang dunia. Jurnalis top Asia mengaku terpukau dengan dukungan fans timnas Indonesia. Nasionalisme pemain keturunan bikin rival kaget. Erick Thohir diakui guncang sepak bola Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Seperti yang kita tahu, banyak faktor jadi kunci sukses timnas Indonesia menahan imbang tuan rumah Arab Saudi pada matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia. Namun tidak bisa dipungkiri, salah satunya karena dukungan supporter skuad Garuda yang penuh sesak di King Abdullah Sport City. Bahkan tribun yang dialokasikan untuk supporter timnas Indonesia sold out oleh supporter skuad asuhan Sintayong. Bukan cuma WNI di Arab Saudi yang menamakan diri Garuda Arab Saudi, Garuda Qatar sampai Garuda Abu Dhabi turut hadir di stadion memberikan dukungan. Support fan timnas Indonesia bahkan mengundang decak kagum dari jurnalis ternama di Asia, yaitu Khalid Al-Olayan. Melalui media sosial di Instagram, dia membuat 2 video khusus untuk memuji fans timnas Indonesia, sekaligus memberikan sindiran terhadap supporter The Grand Falcons. Video pertama Khalid Al-Olayan menunjukkan betapa cepatnya supporter timnas Indonesia memenuhi tribun penonton. Sementara pemandangan kontras terjadi untuk tribun penonton Arab Saudi yang masih sepi. Baru jam 7, stadion sudah penuh sama supporter Indonesia, padahal kick-off masih 1 jam 15 menit lagi. Supporter Arab Saudi justru lebih senang ngopi-ngopi dulu sebelum kick-off, ujar Khalid. Kemudian dalam video yang kedua berisi kritikan Khalid terhadap fans Arab Saudi yang tidak membuat stadion full house ketika bersua timnas Indonesia. Pada kemana kalian semua? Nungguin lawan Jepang baru ramai, lawan Indonesia juga penting, jelas Khalid menuturkan. Sontak saja postingan ini pun ramai di media sosial. Tak sedikit pula banyak supporter Arab Saudi yang memuji totalitas fans Garuda. Padatnya jadwal yang dihadapi skuad Garuda nampaknya membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong mencoba mengatasi keletihan skuad Garuda sebelum menghadapi Australia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang diketahui, skuad Garuda akan bertemu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno besok malam setelah menghadapi tuan rumah Arab Saudi beberapa waktu lalu. Salah satu cara yang diterapkan Sintayong adalah dengan tidak memberi latihan berat, terutama bagi pemain yang merumput melawan Arab Saudi. Kiper Martin Paes jadi salah satu nama yang jadi perhatiannya. Pasalnya pemain FC Dallas itu letih lantaran harus beraktivitas di 3 negara zona waktu yang berbeda secara beruntun. Sintayong mencermati benar fisik para pemain, sebab penurunan kondisi dapat mempengaruhi konsentrasi yang kemudian menentukan jalan serta hasil pertandingan. Padahal dia berharap Indonesia tidak kehilangan poin saat bertemu Australia karena tampil di kandang sendiri. Secara keseluruhan tim dalam kondisi baik, tapi bohong kalau tidak capek. Paes datang dari Amerika Serikat ke Arab Saudi, kemudian langsung berangkat ke Indonesia setelah bertanding. Kami melawan Australia di home, jadi kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mampu mendapatkan poin, ungkap Sintayong. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara grup C. Mereka tertinggal dari Jepang dan Bahrain yang sama-sama memiliki 3 poin. Indonesia juga berada di bawah Arab Saudi yang memiliki catatan disiplin lebih baik. Para pemain keturunan Indonesia yang langsung hafal lagu kebangsaan Indonesia membuat salah satu media Filipina merasa iri. Dalam pertandingan Arab Saudi versus timnas Indonesia, pemain-pemain keturunan seperti JIJ, Nathan Joaon, hingga bahkan Martin Paes yang baru bergabung sudah hafal lagu kebangsaan merah putih. Momen ini rupanya mendapat sorotan dari media Filipina, PH Football Watch. Media itu menyindir pemain-pemain keturunan Filipina yang tidak bisa melakukan hal serupa. Pemain keturunan Filipina kemungkinan besar tidak hafal lagu kebangsaan karena sistem negaranya yang menganut dui kewarganegaraan. Jadi, sang pemain memiliki 2 negara. Sistem ini memungkinkan untuk pemain Filipina tidak memiliki ikatan lebih selain sekedar sepak bola.
Berbeda dengan pemain keturunan Indonesia, jika mereka ingin menjadi warga negara Indonesia atau WNI, maka harus melepas status kewarganegaraan asalnya, sehingga membutuhkan tekad, pengorbanan, dan cinta yang kuat untuk bisa menjadi WNI dan berseragam merah putih. Tak hanya itu saja, netizen Malaysia merasa iri dengan gebrakan yang dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Penyebabnya karena Erick Thohir yang gerak cepat memperkenalkan Maysilders dan Eliano Raiders untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Sementara di sisi lain, proses naturalisasi dua pemain keturunan Malaysia tak kunjung selesai sampai saat ini. Seperti yang diketahui, Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja mengonfirmasi Maysilders dan Eliano Raiders yang akan segera bergabung ke skuad timnas Indonesia. Ini jelas menjadi kabar bagus bagi skuad Garuda yang tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun, kabar ini juga membuat netizen Malaysia merasa iri kepada PSSI. Keluhan netizen Malaysia tersebut diungkapkan salah satu akun sepak bola Malaysia di media sosial X OneFootball. Mereka sangat kecewa dengan lamanya proses naturalisasi yang dilakukan Federasi Sepak Bola Malaysia. Calon lawan timnas Indonesia yaitu Australia tiba-tiba melakukan sejumlah perubahan dalam skuadnya secara mendadak dalam hitungan hari jelang laga kontra timnas Indonesia. Tim berjuluk The Socceroos sedang dalam tren negatif usai secara mengejutkan tumbang di tangan Bahrain di hadapan publik sendiri dalam laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Apalagi pada laga itu, pasukan asuhan Graham Arnold harus kehilangan strikernya yakni Kusini Yengi sebab diganjar kartu merah oleh wasit. Hasilnya, penyerang jangkung itu bakal absen dalam laga menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Demi mengembalikan Australia ke jalur positif, sang pelatih Graham Arnold memutuskan untuk melakukan perubahan di skuadnya. Mengutip dari laman resmi Socceroos, Graham Arnold memilih untuk mencoret Kusini Yengi dari skuadnya dan memanggil striker langganan Liga Denmark untuk mengisi posisi tersebut. Pemain pengganti tersebut adalah John Iredal menjadi striker anyar yang dimasukkan dalam skuad The Socceroos demi meladeni perlawanan timnas Indonesia. John Iredal sendiri merupakan sosok penyerang yang bermain di kasta utama Liga Denmark bersama Aalborg BK. Jika dibandingkan dengan Kusini Yengi, striker Liga Denmark itu lebih banyak mendapatkan menit bermain bersama klubnya. Pada musim lalu, pemain berusia 25 tahun itu sudah bermain sebanyak 8 pertandingan bersama Aalborg BK dengan rincian 7 laga di Liga Super dan 1 Piala Liga. Bahkan sosok pengganti itu terbilang lebih berpengalaman jika dibandingkan dengan Kusini Yengi. Jika Kusini Yengi baru merasakan 2 musim berkarir di Liga Inggris, sosok penggantinya John Iredale sudah malang melintang di Liga Eropa bahkan saat usianya masih menginjak 18 tahun. Namun dalam konteks ini, siapapun strikernya, yang jelas JIJS akan selalu ada untuk menghadang.